kita selama ini kooperatif kok. Jadi beberapa media juga yang memberitakan miring itu kita sudah somasi karena itu berdampak langsung terkait dengan pertanyaan Mas tadi itu. Pekerjaan Mas Tiko, kasihan. Dia kan terikat dengan pekerjaan. Ya, kita sebenarnya kita mau bereskan semuanya kan. Pemeriksaan semalam itu memang sehingga lebih dari 12 jam ya, dari jam 12 siang sampai jam 12 itu memang atas permintaan Mas Tiko untuk menyelesaikan sehingga tidak dipanggil lagi bolak-balik. Ya, sekitar 40-an lah pertanyaan tadi malam, tapi berkisar berkaitan dengan penggunaan operasional dari restoran Harlow ya, kemudian berkaitan dengan penggunaan operasional di beberapa bank. Ya, itu kita jelaskan satu-satu karena di dalam gelar perkara itu sempat kita sampaikan bahwa penggunaan dana tersebut memang murni untuk kegiatan restoran Harlow ya selama beroperasi. Jadi tidak ada yang dikuasai langsung oleh Mas Tiko ya, digunakan untuk kepentingan atau foya-foya, memang murni untuk kebutuhan operasional perusahaan. Serahkan tadi malam, bahkan kita sudah rekap laporan-laporan tersebut dalam satu bundel, kita serahkan kepada penyidik karena ini kepentingannya adalah pembuktian terkait dengan dalil kita yang membantah semua tuduhan-tuduhan dari AW. Sebenarnya kan beban pembuktiannya ada sama AW untuk membuktikan tuduhan dari tuduhan penggelapan dari 6,9 itu. Beban itu harus dibuktikan dan dijabarkan. Yang mana sih? Karena kalau penggelapan itu berarti kan uang ada dalam penguasaan klien kami. Buktikan yang mana uang itu. Kami sampaikan dan kami buktikan semalam sehingga panjang proses BAP-nya karena kami sampaikan lisan di dalam proses gelar perkara tapi harus dicantumkan dalam proses BAP di Kepolisian Metro Jakarta Selatan. Nah, itu kita sampaikan bahwa semua murni untuk kepentingan perusahaan. Kalau dalam gelar perkara sebenarnya sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa baik penyidik maupun pelapor sendiri itu ketika ditanya objek laporannya itu berapa, mereka tidak bisa jawab. Kedua, ketika ditanyakan kembali 6,9 itu dapatnya dari mana, mereka baik penyidik maupun dari sisi pelapor juga tidak bisa menjawab. Karena sebenarnya kan kalau dari sisi penyidik mungkin ya hanya menyalin apa keterangan daripada pelapor sendiri, tetapi ketika pelapor ditanyakan berapa nilai 6,9 itu, dari mana hitung-hitungannya, mereka tidak dapat menjelaskan. Nah, oleh sebab itu BAP semalam ya sehingga panjang itu untuk dituangkan bantahan-bantahan kami terkait dengan 6,9 itu. Nah, yang ketiga berkaitan dengan audit. Ya, audit itu perlu diketahui bahwa itu dibuat ya, di stressing sekali di sini bahwa itu dibuat setelah adanya laporan polisi. Atas permintaan siapa? Atas permintaan Arina sendiri. Setelah laporan polisi, artinya pada saat dia melaporkan laporan polisi ini hanya sekedar laporan tanpa ada dukungan, bukti ataupun keterangan saksi-saksi lain yang menyebutkan ada nominal 6,9. Jadi itu baru jauh setelah laporan polisi dan setelah dilakukannya pernikahan Mas Tiko dengan BCL. Ini mau jawaban apa nih ya? Jadi gini, kalau saya lihat begini, seharusnya kan perselisihan ini kalau dianggap ada masalah, harusnya kan tagih aja pada masa pernikahannya Mas Tiko kan. Mereka kan menikah dan bubar cukup lama ya, sampai 2021 mereka masih bersama. 2021 itu berarti 2 tahun setelah bubarnya atau berhentinya operasional daripada restoran. Harusnya kan 2 tahun itu dipergunakan waktu untuk bertanya saja, meminta. Kalau ada kerugian ya tanya aja, kalau masih suami istri kok. Kenapa setelah selesai ya Mas Tiko sudah bahagia hari ini sama BCL ya,
Ya muncul berita-berita ini. Jadi tendensinya ini ya saya melihat bombastisnya setelah Mas Tiko menikah dengan Mbak Bunga. Coba aja lihat jejak digital. Sejak kapan ini diumumkan? Ya. Kemudian ada permintaan-permintaan yang bernada memaksa terkait dengan adanya 20 miliar. Ya, kalau mau berhenti perkaranya harus harus berikan uang 20 miliar. Nah, faktor-faktor yang dilihat awet terhadap Mas Tiko ini apa potensinya sehingga dia minta 20 miliar? Kenapa waktu sama suami istri nggak minta sekalian aja 20 miliar, ya kan? Kenapa setelah menikah dengan Becel baru mau minta 20 miliar gitu? Ya kan, tanda tanya besar ya, silahkan masyarakat menilai gitu lah. Apa potensi yang dinilai oleh Awe bahwa sehingga dia meminta uang 20 miliar kepada klien kami gitu ya. Dan itu jelas sekali ada di WhatsApp permintaan itu. Gini loh, pasti berdampak kalau kalian memberitakan yang tidak benar. Salah satunya seperti kemarin katanya mangkir ya. Jadi saya sampaikan tadi malam itu Ibtu siapa tuh yang kasih Penmas Polres Metro Jakarta Selatan, Ibu Nurma ya. Itu meminta maaf tadi malam mendatangi Mas Tiko di ruang pemeriksaan. Meminta maaf, mengatakan saya tidak pernah mengatakan berita yang ditulis oleh wartawan seperti itu, bahwa mangkir lah, bahwa Mas Tiko akan dijemput paksa lah. Tadi malam saya perlihatkan kan di beberapa media itu bahwa surat panggilan baru surat panggilan pertama. Jadi mana mungkin ada surat panggilan pemaksaan. Kita selama ini kooperatif kok. Jadi beberapa media juga yang memberitakan miring itu kita sudah somasi karena itu berdampak langsung terkait dengan pertanyaan Mas tadi itu. Pekerjaan Mas Tiko kasihan. Ya kan terikat dengan pekerjaan di salah satu bank multinasional gitu. Jadi kasihan kalau kalian memberitakan hal-hal yang tidak benar ya, kalian yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi saya minta juga kepada wartawan menjaga hak privasi daripada klien kami ya. Musyawarah kita selalu buka ya, biar bagaimana ini adalah mantan suami istri ya. Kedua, kita harus lihat bahwa mereka masih punya anak ya, 3 orang, perempuan semua ya kan. Itu juga pasti akan terdampak dengan pemberitaan kepada kedua orang tuanya walaupun mereka sudah berpisah ya, tapi yang namanya anak kan tidak ada yang mantan ya. Nah itulah sebabnya kalau saya sih ya kalau bisa diselesaikan ya selesaikan, tapi kalau pelapor juga ngotot gimana gitu, kita by data aja, by fakta saja. Kita sebagai pihak yang dari Mas Tiko selalu wise kok untuk membuka peluang-peluang itu, tapi kalau dari sisi AW ya tidak mau membuka seperti itu ya sudah ya kan, mau terus mengganggu ya dengan cara-cara seperti ini ya kasihan juga kan anaknya nanti ke depan ya, buat hatinya mereka kan biar bagaimana ya tetap anak lah ya pasti melihat jejak digital ini, pemberitaan terhadap ayah atau ibunya ya. Ya kalau Mbak Bunga sih tidak mau terlalu masuk ke wilayah itu ya. BCL selalu mensupport suaminya berkaitan dengan kondisi proses yang ada di Polres Metro Jakarta. Mendukung pasti. Saya tidak merubah rasa cintanya juga BCL kepada Mas Tiko. Tetap bahagia, tetap happy ya. Walaupun ada masalah seperti ini ya bisa dilewati, kan tim kuasa hukum juga bekerja maksimal untuk membuktikan. Nah, kita rekan-rekan wartawan juga melihat kan pekerjaan kita, gelar perkara diamini oleh Kabid Humas sesuai dengan SOP. Kita tidak pernah mengambil langkah-langkah yang di luar hukum, kita selalu menghormati. Jadi berkaitan dengan hasil gelar perkara kita tunggu tindak lanjut dari penyidik karena ini sudah sesuai SOP, sudah sesuai dengan peraturan Kapolri, dan penyidik juga tidak boleh mengabaikan hasil dan rekomendasi gelar perkara. Mereka harus tunduk dan patuh berkaitan dengan hasil gelar perkara. Kalau memang tidak ada peristiwa pidana, alat buktinya tidak cukup untuk mengkonstruksikan ini adalah sebuah delik pidana, saya pikir penyidik tidak usah ragu, tidak usah ada beban-beban ya kepada pelapor kayak atau kepada siapapun pihak tertentu ya. Kalau memang hukumnya tidak hukumnya atas tuduhan terhadap klien kita tidak duduk, tidak terkonstruksi sebagai suatu delik, ya hentikan.